البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ya, berikutnya kita masuk di kitab Taharani di bab yang pertama babul miyah. Hadis yang ke-8, wa an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan ini tentang permasalahan apa? Jilatan anjing. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan. Di sini semua Imam Muslim rahimahullah taala. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum. Ya, ini pembersihan. Tahur ini seperti wudu. Ya, demikian. Yang benar Allah tuhur. Ya, tuhur. Tuhur ini seperti wudu, pembersihan. Tuhur ina yahdikum, pembersihan ina tempat air salah seorang kalian. Idza walagha fihi al-kalbu, apabila al-kalb anjing menjilat di dalamnya. Umpamanya ada ember ya atau mungkin panci, di situ ada air, dijilat oleh anjing. Adalah apa? Ayaksilahu sab'a marat, untuk mencucinya 7 kali. Ulahuna biturab. Ya, salah satu darinya atau pertama dari 7 ini dengan tanah. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Sahih ini ya, ini sahih. Ulahuna biturab. Ya, yang pertama darinya dengan tanah. Sudah selesai. Ini dipegang riwayat ini. Wa fi lafdhi lahu, dalam riwayat Imam Muslim juga, fal yurikhu, maka hendaknya dia menumpahkannya. Sisanya air yang ada di situ ditumpahkan. Ini dhaif. Tambahan fal yurikhu adalah dhaif. Ya, demikian. Kenapa? Karena Ali bin Mushir ya menambahkan fal yurikhu menyelisih yang lainnya. Sebutkan Imam Nasa'i rahimahullah taala, la'alamu ahadan taba Ali bin Mushir ala ziyadah fal yurikhu. Jadi aku tidak mengetahui seorang pun mengikuti Ali bin Mushir di dalam tambahan untuk dia apa? Menumpahkannya. Selesai sudah. Demikian juga Hamzah Al-Ghinaani, demikian juga Ibnu Abdul Bar, demikian juga yang lainnya. Jadi tambahannya adalah dhaif. Ya, sudah selesai. Kemudian Walid Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, ukhrahuna, yakni yang lainnya. Kan mencuci 7 kali kan? Tadi riwayat tadi ulahuna, yang pertama dari 7 itu dengan tanah. Riwayat yang lain sebagai Imam Tirmidzi, ukhrahuna, yang lain darinya au ulahuna, ada keraguan. Au atau ini keraguan. Ulahuna, yang pertama darinya. Ya, disebutkan ya, riwayat yang lain menyebutkan tanpa di situ keraguan. Keraguan ini muncul dari Mu'tamir bin Sulaiman, ya, menyelisih yang lainnya. Ya, demikian, selesai. Menyelisih Isyam bin Hasan, Qurrah bin Khalid, Abdullah bin Aun, Habib bin Syahid dan yang lainnya. Selesai. Nah, jadi riwayat yang benar adalah apa? Ulahuna, salah satu darinya dengan apa? Dengan tanah. Ya, yang pertama dari dengan tanah. Ada riwayatnya juga yang lain, yaitu apa? Wa afiru thaminah biturab. Ini juga diperbincangkan riwayat seperti ini. Ya, afiru yakni as-thaminah. Sebagian menggiring yang mengatakan itu sahih, tapi sudah cukup bagi kita riwayat itu mengatakan apa? Ulahuna. Yang pertama darinya dengan tanah. Jadi kalau 7 itu yang pertama dengan tanah. Kalau yang akhir dengan tanah ya tidak tepat, dengan air kemudian terakhir tanah, itu kan jadi kotor. Tapi yang pertama tanah, kemudian yang lainnya dengan air. Sampai 7 kali. Ya, yang mengatakan afiru as-saminah yang ke-8 ya disebutkan maknanya bisa apa? Diusap, kemudian masuk di situ dari awal-awalnya dengan tanah. Kemudian terakhir dengan air. Ya, demikian. Tapi kita cukup berpedoman dengan hadis yang dia itu adalah apa? Yang dia itu adalah yang pertama itu dengan tanah. Ya, selesai. Maka di sini diambil pelajaran bahwa apabila anjing menjilat ya tempat ember ataupun panci dan sebagainya, atau bahkan sandal kita umpamanya digigit anjing, maka dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ya, demikian. Atau salah satunya dengan tanah, yang terakhir dengan air.
Ya demikian. Maka di sini ada permasalahan tentang anjing ini. Bagaimana ludahnya jelas najis. Tadi riwayatnya demikian. Kemudian bagaimana badannya, panjang sekali khilaf. Kesimpulannya adalah apa? Badannya itu adalah suci, ya, tidak najis. Dalilnya yang paling kuat yaitu apa? Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa dulu anjing-anjing itu masuk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang tidur di masjid Nabi yang dulu masjid ya dari tanah. Ya dari romal, dari pasir. Ya demikian. Kemudian dia pergi anjingnya sampai kemudian dibuat pintu dan semisalnya. Dari sini menunjukkan bahwa itu apa? Bukan najis. Ini dalil yang paling kuat. Ya demikian. Kemudian dibahas juga apakah itu khusus anjing tertentu? Anjing semuanya. Ya demikian. Kemudian bagaimana nih mencucinya 7 ini? Wajib dicuci. Ya demikian. Bagaimana kalau ya kemudian berulang kali? Ya berulang kali juga. Ya, umpamanya sudah dijilat, sudah kita bersihkan, dijilat lagi, dibersihkan lagi. Kemudian bagaimana letaknya? Yang pertama dengan tanah. Walaupun tidak disyaratkan ya. Tidak disyaratkan. Yang penting ada tanahnya. Apakah boleh menggantikan tanah itu sabun? Tidak. Tetap dengan tanah. Karena ini apa? Ilahnya adalah ibadah. Bagaimana kalau dia itu ya dia menjilat air, ya bukan di tempat tapi di air biasa, umpamanya di kolam dan sebagainya. Selama dia tidak berubah air bau rasanya, maka dia tetap suci. Kemudian bagaimana kalau dia menjilat suatu yang umpamanya yang dia itu padat umpamanya? Disebutkan bahwa itu untuk perkara yang dia itu apa? Yang dia itu adalah cair. Ya demikian. Umpamanya minyak sudah beku umpamanya dijilat, maka dibuang itu saja bagiannya, bukan kemudian dibuang semuanya. Karena tadi riwayat itu mengatakan dia dibuang, ya itu adalah dhaif. Kemudian juga disebutkan apakah segera untuk dibersihkan? Iya, jawabannya adalah segera untuk dibersihkan. Kemudian untuk ya pembahasan tentang babi dan semisalnya, ya sama dia seperti anjing yang kita bahas tadi. Berikutnya hadis nomor 9. Wa Nabi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan fil hirrah, tentang kucing hirrah. Innaha laysat bin najasin, sungguhnya kucing tidaklah najis. Innama hiya, sesungguhnya dia ini, kucing ini, minat tawafin alaikum, termasuk dari yang berputar-putar atas kalian. Di rumah kita berputar-putar. Ini menunjukkan bahwa kucing tidak najis. Kemudian juga disebutkan oleh saya bahwa masyaqah tajlibu atas hil. Sesuatu yang beratkan maka di situ mendatangkan kemudahan. Demikian juga dimasukkan di situ soro-soro. Tahu soro-soro? Soro-soro itu kecoa. Umpamanya kecoa lewat di lantai kita, apakah najis? Tidak, karena itu memberatkan. Walaupun dia mungkin tinggal di mana, di WC dan sebagainya kan. Apa kita kemudian mencuci itu yang ada di kasur-kasur? Tidak. Tadi al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Ya demikian. Demikian juga kucing. Ya demikian. Hadis ini adalah sahih. Ar-Rajul Arba'ah keluarkan oleh yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Wa sahih At-Tirmidzi, dengan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Ya demikian. Lalu bagaimana bekas dari kucing? Ya disebutkan kalau di situ tidak kelihatan najis, suci, tidak apa-apa. Ya tapi kalau kemudian jelas itu dia habis makan sesuatu yang najis umpamanya, ya mungkin menjilat, kadang-kadang dia minum dari comberan dan sebagainya, maka bekasnya dibuang. Ya demikian. Itu su'ur namanya. Ini bekas dari jilatan dan sebagainya dan semisal. Ya sudah demikian dari sini. Semoga